Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin. Sebelum kita mereview buku ini, maka ada baiknya kenalan dulu gitu ya. Jadi nama saya Farida. Saya bekerja di SDIT Atoba dan sekarang mengajar di kelas 6. Nah, jadi buku sebelumnya saya juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk bisa mereview buku, yaitu salah satunya adalah buku motivasi. Jadi ini bisa berlaku bukan hanya untuk guru saja, tapi bisa untuk profesi lainnya. Jadi judul bukunya adalah The Power of Habit, What We Do in Life and Business. Nah, jadi buku ini merupakan buku yang sudah bestseller, dan buku yang saya pegang ini adalah cetakan yang ke-9, yaitu dicetak pada tahun 2017. Jadi ini sudah sangat menginspirasi penulis-penulis lainnya untuk bisa menciptakan atau menelurkan buku-buku yang baru. Nah, jadi semoga kita juga nanti bisa terinspirasi dari buku ini juga. Nah, yang menulis adalah Charles Duhigg. Jadi Charles Duhigg ini dia menempuh jenjang S1-nya di Universitas Yale. Dia mengambil konsentrasi yaitu Business Administration, dan S2-nya dia mengambil di Universitas Harvard dengan jurusan yang diambilnya adalah Master Business Administration. Dan selain menulis buku, jadi ada 2 buku yang sudah ditulis oleh Charles Duhigg. Salah satunya The Power of Habit, dan buku yang keduanya adalah Smarter, Faster, Better. Jadi ada 2 buku yang sudah ditulisnya, dan dia juga merupakan seorang jurnalis di majalah The New York Times. Nah, jadi dia adalah seorang editor dan sudah banyak penghargaan yang didapatkannya dari jurnal-jurnal yang sudah ditulisnya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada sebanyak 370 halaman, tebal ya. Dan ini adalah terjemahan yang bahasa Indonesianya. Oke. Nah, kalau nanti misalnya teman-teman guru ataupun profesi lain yang mau beli buku ini, bisa dibeli di toko buku terdekat. Nah, kita masuk ke The Power of Habit. Oke, kenapa saya mengambil buku The Power of Habit? Karena hidup kita ini didesain dari habit, kebiasaan. Nah, jadi hidup kita juga dipengaruhi oleh behavior. Dan behavior ini dipengaruhi oleh habit. Jadi habit itu adalah segala sesuatu yang sering kita lakukan setiap harinya. Misalnya kita berolahraga 30 menit setiap hari, kita bersedekah setiap hari, kemudian kita membersihkan diri setiap hari, kemudian kita juga bersih-bersih rumah setiap hari. Nah, itu adalah kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kebiasaan itu adalah kebiasaan yang luar biasa, yang kalau misalnya kita rutinkan itu akan menjadi sebuah habit yang bagus ataupun baik gitu ya. Nah, jadi ada suatu cerita dikisahkan oleh Charles Duhigg bahwa ada satu kakek yang usianya setengah abad lebih, namanya Eugene Pauli. Nah, jadi EP ini memiliki penyakit yaitu kerusakan otak. Dan dia memiliki penyakit yang namanya amnesia akut. Nah, jadi dia lupa tahun berapa sekarang, dia juga lupa nama istrinya, dia lupa siapa anaknya dan nama anaknya. Tapi uniknya, dia bisa tidak lupa atau dia ingat di mana dia berada, di mana tempat tinggalnya. Atau dia juga bisa mengingat atau tahu gimana cara menyalakan TV. Dia juga punya insting ketika dia lapar, dia akan menuju ke dapur. Ketika dia haus, juga dia akan menuju ke dapur. Atau ketika dia ingin buang air besar, maka dia akan menuju ke toilet. Nah, jadi uniknya seperti itu.
Nah, walaupun dia divonis memorinya itu tidak bagus karena mengalami kerusakan pada otaknya, tapi dia bisa mengingat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Nah, jadi di sini walaupun memori kita hilang, walaupun divonis memori kita rusak akibat ada kelainan ataupun saraf-saraf yang terganggu, tapi di sini kebiasaan yang kita jalankan itu bisa kita laksanakan. Jadi luar biasa ya habit ini. Ya, jadi di buku The Power of Habit ini ada 3 insight yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah Keystone Habit. Jadi Keystone Habit ini pilih satu habit atau kebiasaan yang bisa menularkan kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit lainnya. Jadi jangan fokus pada banyak habit, karena itu tidak ataupun mustahil akan berjalan. Jadi pilih satu habit yang mudah untuk kita laksanakan. Misalnya kita memiliki habit olahraga 30 menit. Maka seiring berjalannya waktu, habit yang lain juga akan menular. Jadi kita bisa jadi kita bisa jadi rajin untuk beribadah, kita bisa rajin untuk membaca buku, kita lebih rajin untuk bersih-bersih rumah, kita bisa lebih rajin untuk bersedekah, kita lebih rajin untuk tilawah, kemudian kita juga lebih rajin untuk memotivasi diri kita atau menambah wawasan kita. Dari Keystone Habit ini, menurut penelitian bisa membuat kita jadi lebih mengatur keuangan dengan lebih baik. Jadi hebatnya ketika satu habit atau kebiasaan ini kita biasakan, maka menurut penelitiannya keuangan kita juga bisa kita atur dengan lebih mudah dan rapi, seperti itu. Nah, Keystone Habit tidak akan bisa berjalan atau kita ingin memfokuskan Keystone Habit tidak bisa satu yang besar gitu kan. Kita nggak bisa mulai dari langsung 1 habit, yaitu misalnya olahraga 30 menit. Nah, jadi untuk lebih fokusnya lagi kita harus masuk ke insight yang kedua, yaitu tiny habit atau habit mini atau mini habit gitu ya. Jadi dari Keystone Habit kita turunkan lagi menjadi tiny habit. Jadi olahraga yang tadinya kita punya program atau habit 30 menit olahraga, nah kita turunkan menjadi habit yang lebih mudah untuk kita maksimalkan, yaitu dari ukuran ataupun dari habit yang terkecil kita lakukan. Jadi orang yang sukses adalah orang yang membiasakan diri untuk melaksanakan habit mulai dari yang kecil. Saya tadi olahraga selama 30 menit. Jadi kalau misalnya kita continue melaksanakan olahraga 30 menit, maka willpower kita lama-kelamaan akan menurun. Kenapa? Karena willpower kita atau motivasi kita itu terbatas. Jadi kalau misalnya kita mau continue untuk melaksanakan satu habit, jadi kita dari 30 menit tadi olahraga, kita turunkan misalnya menjadi 3 menit dulu. Olahraga 3 menit, nah saya berjalannya waktu, olahraga 3 menit ini kan pasti kita juga memiliki kecenderungan atau willpower kita akan meningkat gitu kan. Nah, jadi dari 3 menit ini kita juga akan merasa aneh ataupun bodoh kalau misalnya kita hanya bisa melaksanakan 3 menit saja olahraganya. Nah, jadi tiny habit kita juga akan berkembang. Jadi dari 3 menit olahraga menjadi 5 menit, 8 menit, 10 menit, sampai dengan 30 menit olahraganya. Karena kalau misalnya berjalan aja pasti lebih dari 3 menit gitu kan. Nah, jadi kita sebenarnya motivasi kita pasti juga punya keinginan untuk bisa lebih dari yang sebelumnya. Kita punya kebiasaan untuk membaca 10 halaman buku per hari. Nah, jadi dari 10 halaman itu kita maksimalkan dulu dari habit yang terkecil. Misalnya kita membaca buku 1 halaman per hari. Nah, itu lebih maksimal daripada kita langsung 10 halaman per hari membaca bukunya. Karena menurut penelitian ketika kita langsung mengambil habit yang besar ukurannya, saya tadi membaca buku 10 halaman, maka willpower kita itu akan menurun. Tapi ketika kita mulai dari yang terkecil, maka willpower kita akan berkembang dan terus menaik dan terus memuncak gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya salju berarti akan menjadi bola salju seperti itu.
Nah, kita lanjut untuk insight yang ketiga, yaitu if then. Nah, if then ini adalah bisa kita sebut juga trigger atau situasinya. Misalnya tadi kita membuat olahraga. Nah, olahraga kita laksanakan selama 30 menit itu di pagi hari. Kemudian kita membaca buku itu 3 halaman atau 1 halaman pada malam hari, misalnya selesai sholat maghrib. Atau kita bersedekah. Triggernya itu atau waktunya itu adalah selesai sholat subuh. Nah, jadi harus punya waktu agar kita lebih maksimal untuk melaksanakan habit-habit kita itu. Nah, sama seperti juga ketika kita mandi, maka kita juga akan mempunyai kecenderungan untuk menggosok gigi gitu kan, ataupun keramas. Jadi ketika kita melaksanakan satu habit, pasti kita harus punya targetnya kapan kita pelaksanaannya. Nah, seperti itu. Jadi dari buku The Power of Habit ini, 3 insight yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah keystone habit. Jadi cari dulu satu habit yang mudah untuk kita laksanakan. Kemudian untuk lebih fokusnya kita laksanakan adalah tiny habit atau mini habit. Lebih kecilkan lagi atau lebih singkatkan lagi waktu dari ataupun durasinya ya, durasi ataupun banyaknya yang kita lakukan. Saya tadi olahraga 30 menit, di tiny habitnya kita laksanakan jadi olahraga cuma 3 menit. Yang pasti itu adalah kita bisa melaksanakannya. Nah, kalau misalnya 3 menit ini tidak bisa, berarti kita turunkan lagi, misalnya 2 menit atau 1 menit. Sama seperti juga baca buku. Kalau misalnya tidak bisa sebanyak 1 halaman, ya udah kita turunkan lagi menjadi setengah halaman. Asalkan kita bisa melakukannya dengan kontinu. Nah, kemudian yang ketiga adalah if then. Jadi kita harus batasi waktunya atau tentukan waktunya kapan pelaksanaan dari habit ini bisa berjalan. Nah, jadi mudah-mudahan dari apa yang saya review pada The Power of Habit ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman guru ataupun profesi lainnya, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan. Kebenaran datangnya dari Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.